Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, para mustami'in dimanapun berada, hari ini bisa berjumpa lagi, bertemu kembali dengan kami di acara Ramadan Podcast SD Al-Baitul Amin 02 Jember dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, para mustami'in dimanapun berada, hari ini kita bersama dengan pemateri kita, narasumber kita yang nantinya akan memaparkan, menyampaikan, mengulas judul kita hari ini, yaitu mengenai tentang ngaji hati, menjaga hati di bulan yang suci. Tapi sebelumnya kita sapa dulu beliau. Sebelum kami menyapa, kami sebutkan dulu nama beliau, yaitu Ustadz Nur Yasin SPDI MM. Beliau sebagai kasih kurikulum Yayasan Al-Baitul Amin, sebelumnya menjadi Kepala Sekolah SD Al-Baitul Amin 03 Jember. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana puasanya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah setengah bulan ya, tidak terasa ya. Ya, itu tidak terasa. Sekarang tidak terasa. Kalau kemarin terasa. Kemarin terasa. Ustaz, lagi ini kita yang pertama terima kasih Ustaz atas hadirnya jenengan di sama-sama, terima kasih. acara kami di SD2 ini. Tapi sebelumnya masuk ke judul, saya ingin jujur. Ya. Berapa tahun yang lalu itu saya ketemu dengan jenengan, satu yang tidak pernah berubah dari jenengan. Senyumnya. Alhamdulillah. Senyumnya yang tidak pernah. Senyum adalah ibadah ya. Nah, yang senyum Ustaz. Saya masih ingat senyumnya. Jadi melihat jenengan, melihat senyumnya itu hati saya jadi tenang. Alhamdulillah. Andai kan jenengan jadi memuji, saya nggak takut diuji, malah pengen muji gitu kan. Makanya kami minta jenengan jadi narasumber hari ini mengenai tentang judul mengkaji hati, menjaga hati di bulan suci ini, kayaknya cocok itu Ustaz. Cocok. Tapi sebelumnya monggo jenengan sapa dulu para pemirsa kita, para murid kita, wali murid kita di acara podcast ini. Monggo Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, khususnya para siswa dan siswi dan wali murid SD Al-Baitul Amin 02 Jember, dan juga segenap pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tidak terasa ya Ustaz ya. Betul. Sudah masuk ke hari ke-14 insya Allah. Sudah setengah bulan. Setengah perjalanan kita. Dan bagi orang yang beriman, itu memang terasa kok secepat mungkin. Namun sebaliknya, ada beberapa saudara kita yang mungkin kok tidak selesai-selesai ya. Gitu. Betul. Tuh, jadi memang benar yang disampaikan dalam sebuah ayat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengung-dengungkan dan mungkin sering didengar oleh para pemirsa sekalian, walaupun mungkin anak-anak, santri-santri, murid-murid kita semuanya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan, yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi bukan ya ayyuhal muslimun, bukan orang-orang Islam, atau ya ayyuhan nas, bukan manusia, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Ini tingkatannya sudah lebih dari manusia, tingkatannya sudah lebih dari orang Islam. Jadi orang Islam ada yang muslim, ada yang muslim beriman. Makanya kalau kita berdoa, beristighfar itu kan ada astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, ada yang lebih tinggi lil mu'minin wal mu'minat ya. Jadi orang yang beriman. Siapakah orang beriman? Itu kata Allah orang yang percaya bahwa memang ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, ini sekarang kan kita tentang jaga hati. Betul. Jadi memang puasanya harus dengan hati. Iman itu kan percaya. Jadi kalau hanya orang Islam saja tapi tidak beriman, bisa jadi dengan datangnya bulan Ramadan mungkin
sukanya, nah ini kan ada sebuah hadis mafariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala nira. Siapa yang suka, yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, nah ini akan diharamkan oleh Allah api neraka. Nah, ini kalau orang muslim biasa yang tidak beriman, bisa jadi sukanya bukan karena puasanya, bukan karena ibadahnya, Ustaz. Bisa jadi karena mungkin nanti akan dapat THR gitu kan. Beda. Tapi ada seperti itu. Ada beda. Tapi lebih baik memang ya, selain dapat THR, ya puasanya juga, wah, alhamdulillah kita bisa berpuasa kembali, menjalankan ibadah yang di bulan suci yang penuh berkah ini. Karena tidak semua manusia, tidak semua saudara kita dipertemukan oleh Ramadan. Semoga ini bukan Ramadan yang terakhir kita. Amin. Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadi kembali kepada ayat itu tadi, memang diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, karena sebelum Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk kepada kita semuanya untuk menjalankan puasa, nabi-nabi sebelumnya sudah memerintahkan puasa walaupun konteksnya berbeda ya, tetapi tetap tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi awalnya beriman, sudah percaya kepada Allah, maka dididik kita di bulan yang penuh tarbiyah ini. Salah satu julukan Ramadan kan syahrut tarbiyah. Betul. Ya, bulan penuh dengan pendidikan, mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi dinaikkan level kita oleh Allah. Nah, dan di dalam pendidikan itu Allah mendidik kita bukan hanya untuk sebagai menahan lapar dan haus, Betul. Ya, gitu kan. Ini sudah masuk ke dalam iman, sudah ke dalam hati, kepikiran hatinya. Betul. Karena kan di dalam sebuah hadis diterangkan kamim so'imin laisa lahu minal ju'i wal atas. Ya. Jadi ada beberapa manusia, saudara-saudara kita, itu kamim so'imin laisa lahu min syami. Ya, ada beberapa yang tidak mendapat pahala puasanya. Ya, illal ju'i wal atas, selain lapar dan dahaga. Betul. Kenapa kok seperti itu? Ya karena kembali ke hati, tidak menjaga hati. Ya, puasanya sah, tetapi tidak mendapat apa-apa, ya karena di hatinya. Kan kalau definisi puasa niku kan hanya pada tidak makan, tidak minum, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Itu sudah cukup untuk puasa sudah. Tapi apakah itu mendapatkan pahala atau tidak, mendapatkan keberkahan atau tidak, kembali ke hati kita. Jadi di hati itu, nah ini ada beberapa yang dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu akan membatalkan pahala puasa. Jadi bukan membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Kalau puasanya tetap jalan sampai maghrib. Nah, pahalanya itu hanya ya tidak dapat apa-apa, hanya ya dapat lapar dan haus saja. Kan puasa ini bukan hanya saudara-saudara kita sesama muslim, ya saudara-saudara kita yang non muslim juga ada beberapa yang memang ada ikhtiarnya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, itu puasa. Jadi apa bedanya kita dengan orang-orang saudara-saudara kita yang non muslim? Puasanya tidak ada bedanya. Jadi yang membedakan kita pada hati dan imannya, itu yang membedakan. Ya, kalau puasanya misalnya non-muslim beragama ini, berakidah ini, itu juga ada puasanya, Ustaz. Malah di hari Sabtu itu ada salah satu keyakinan yang Sabtu itu harus puasa ada. Ya, itu setiap Sabtu. Tidak ada bedanya kita dengan saudara-saudara kita yang non-muslim itu. Kalau hanya kita mengandalkan tidak nahan lapar dan haus, tetapi tidak ada esensi dari hati kita untuk melaksanakan keimanannya. Ini menarik, Ustaz. Itu menarik, Ustaz. Kita sesama muslim ya, yang puasa itu kan dari saudara kita yang muslim kan sebenarnya ada puasa. Tapi kita coba fokuskan ke saudara-saudara yang muslim. Ada yang muslim, tapi ada yang muslim yang tidak puasa, ada muslim yang berpuasa. Otomatis itu kan masalah ranah hati, Ustaz. Kalau di dalam perspektif Islam, hati itu ada berapa macam, Ustaz? Kok ada yang tidak puasa? Nah, ini tentang hatinya yang puasa ya. Ya, kan. Jadi ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Ya, jadi
hadis itu kan ada bertingkat Ustaz nih. Jadi mungkin ini ada beberapa pemirsa yang mungkin insya Allah memahami itu, dan ini sebuah pembelajaran kepada kita semuanya, khusus Betul. kepada para siswa-siswi Sibatul Amin dan juga wali murid. Jadi ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Ini ada beberapa perawi hadis, ulama hadis yang mengatakan ini hadisnya lemah. Namun kalau hadis lemah kan bukan hadis palsu, Ustaz. Betul. Ya, bisa kita Tuh, mufadhalul amal kan masih bisa. Fadlul amalnya masih ada, Masih ada. di asbabul wurudnya masih ada, dan itu bisa jadi kita jadi pegangan. Karena perawi hadis ini kan bukan orang-orang sembarangan. Betul. Ya. Dari beberapa sahabat yang memang sudah konsen di hadis itu. Jadi ada sebuah hadis niku yang berbunyi khamsin yuftarut shaim. Jadi ada beberapa 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ini masuk ke hati. Membatalkan pahala puasa, Ustaz. Membatalkan Bukan membatalkan puasanya, puasanya, ya, bukan. Yang pertama adalah al-ghibah. Ya, al-ghibah, yang kedua an-namimah, yang ketiga wal kizib, yang keempat adalah wan nadharu bisyahwah, dan yang kelima wal yaminul kadzibah. Nah, yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah ini kalau bahasa sekarang itu gosip, Ustaz. Gosip. Gosip ya. Gerumping gitu. Gosip itu kalau dipanjangkan kan digosok makin sip ya. Makin panawi ya, makin Sehingga mana keluar jinnya. awalnya hanya keluar sedikit-sedikit, digosok-gosok lagi, gosok kayak Aladin, gosok keluar jinnya. Tambah digosok tambah melebar. Ya. Jadi ghibah ini yang memang jadi salah satu mungkin penyakit hati yang salah satunya bisa membatalkan pahala puasa. Karena saking enaknya ghibah, ya, itu kadang tidak terasa. Jadi ghibah itu kan ada yang ghibah membicarakan yang jelas banyak kejelekannya. Ada yang juga membicarakan kebaikannya. Nah, yang membicarakan kejelekannya, tapi jarang sekali membicarakan kebaikannya. Ya, ada kebaikannya, tapi nanti ekornya kejelekan juga. Ekor yang panjang mana kejelekan. Itu loh, ya ini dulu wah baik sama saya. Namun setelah itu ada ekornya itu ya. Namanya sampai Jadi kebaikannya satu, kejelekannya menurut yang bergibah itu yang ya, yang lebih banyak. Ya, betul. Jadi mengalahkan yang satu itu. Betul. Itu yang salah satunya menghapus pahala puasa kita. Ghibah. Jadi ya memang kita memang sebagai manusia. Makanya kan di dalam puasa ini, dalam sebuah hadis juga diterangkan, daripada kita berghibah, daripada kita berbicara yang khawatir membatalkan pahala puasa kita, ya lebih baik kita tidur. Oh, jadi tidurnya imatin itu karena menghindar bukan menghindar lapar. Ada juga seperti itu. Ada juga. Ya, karena memang dikhawatirkan mengurangi pahala puasa. Jadi lebih baik tidur. Jadi kata Rasulullah kan ditambah juga kan, daripada ghibah kan lebih baik kita kan berkata yang baik saja, atau kalau tidak bisa ataupun tidak tahu apa yang akan disampaikan, apa itu benar atau tidak, lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Jadi lebih baik diam saja daripada kita bergibah, kecuali memang benar itu yang disampaikan dan itu memang dibutuhkan untuk sebuah peradilan mungkin ya. Ya, jadi kan ada kesaksian palsu, ini juga ada saksi palsu juga. Ya, kalau memang dibutuhkan, iya benar, saya pernah melihat itu bukan gibah, Ustaz. Pernah melihat itu untuk jadikan saksi dan sebagainya. Benar apakah itu mencuri? Benar, saya melihat itu, buktinya ini. Nah, itu beda antara gibah dengan menjadi saksi, itu beda. Nah, kalau gibah ini kan masih perkiraan, dan juga yang kedua itu tahu kalau itu jelek, itu dibicarakan pada orang lain. Jadi dalam sebuah hadis itu, apa itu ghibah ya Rasulullah? Ketika engkau membicarakan saudaramu dan saudaramu tidak tahu, apabila saudaramu itu tahu, dia akan merasa sakit hati, itu ghibah namanya. Gitu.
tapi kadang ada. Kadang-kadang. Kadang ada. Benar. Saya enggak gibah. Saya hanya berbicara kenyataan. Iya. Itu gimana, Ustaz? Ya, Saya bicarakan. Kamu gibah? Saya enggak gibah, hanya berbicara kenyataan. lah, seandainya yang dibicarakan itu terus tahu, Nah, sakit hati. sakit hati lah. Walaupun Tapi kenyataan juga juga ya. bisa gibah. Berarti kenyataan gak harus semuanya diumbar. Bisa, betul. Ya, jadi gosip itu kalau waktu sekarang gosip. Yang pertama gosip ya. batalkan puasa juga Gosip. pahalanya. Terus yang kedua adalah tadi wan namimah. Ya, Ustaz ya. Al-ghibah dan juga wan namimah. Wan namimah ini adalah mengadu domba. Nah, ini kalau dulu waktu zaman penjajahan, nah, Ustaz ya, ini juga masuk ke dalam pendidikan siswa-siswi kita. Betul. Nah, salah satu keberhasilan Belanda menjajah kita selama kurang lebih 3,5 abad, Ustaz ya. 350 tahun. Itu berhasilnya karena kita berhasil diadu domba. Diadu domba oleh sesama saudara kita. Nah, mungkin ketika itu memang taraf pendidikan para nenek moyang kita yang terdahulu mungkin masih belum seperti sekarang. Jadi mudah diadu domba. Masih terbilang rendah. Itu zaman Belanda. Ketika zaman Jepang mungkin sudah banyak kaum intelektual sehingga tidak begitu lama. Jadi ini yang sangat bisa apa namanya, dalam sebuah bangsa atau dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas bisa meruntuhkan kepercayaan, bisa meruntuhkan itu karena satunya adalah adu domba. Awalnya dari ghibah, Ustaz kadang. Awalnya dari ghibah. Nah, ini makanya nih penyakit hati ini yang bisa membatalkan puasa. Dari yang tidak jelas, tidak apakah itu benar atau tidaknya, ya, sehingga dengar itu ya dibicarakan kepada yang si fulan jadinya adalah terjadi an-namimah, adu domba. Ya, itu yang semoga tidak terjadi lagi di bangsa kita dan khususnya di sekitar kita. Ya, di sekitar kita itu, apalagi di bulan Ramadan yang suci ini ya. Ya. Lebih baik diam daripada tidak berkata yang benar. Lebih baik tidur sekalian. Ada opsi yang paling enak, lebih baik tidur. Daripada kita mengumbar aib orang lain, ya itu kalau benar. Kalau salah, ya benar pun juga tidak bagus. Nah, tidak bagus kalau dibicarakan kalau tidak ada orangnya. Yang bagus ketika ada orangnya. Memuji. Dia udah orangnya. Walaupun itu kurang baik, tapi ada orangnya. Misalnya kemarin saya bertemu dengan dia, ya. Dia itu kepada saya ngomongnya gitu. Nah, dia kan bisa membela diri. Ya, bukan. Saya tidak bermaksud seperti itu. Nah, itu terjadi diskusi yang positif. Kalau tidak ada si dia, berarti kan diskusinya beda. Nah, kemarin saya bertemu dia ngomong kayak gitu. Iya tak lah, masa kayak gitu ya. Terus si B, kemarin kamu diomongin oleh si A, si Fulan. Gini, enggak, aku enggak gitu. Nah, itulah bisa terjadi adu domba. Dari ghibah bisa terjadi adu domba. Mungkin itu mata rantai mungkin. Ya, iya itu mata rantai yang kurang positif. Berarti begini, Ustaz. Nah, yang menjadi 5 yang membatalkan puasa itu sepertinya itu semuanya penyakit hati, berarti, Ustaz. Penyakit hati mungkin karena salah satunya imannya kurang kuat. Karena yang dipanggil oleh Allah itu orang untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kan kalau mungkin ya pemahaman kita, iman itu kan bagaimana kita meyakini bahwa Allah melihat kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, dan apapun yang kita rasakan. Jadi iman itu kan kita berkata dengan lisan, ya, terus diyakini dalam hati, bil qalbi, terus dilakukan dengan perkataan, itu yang dimaksud dengan iman kan. Ya. Jadi kalau mungkin iman kita kurang kuat, itu berarti masih kurang percaya kalau kita dilihat Allah ketika berbicara. Nah, itu saja deh. Kembali lagi kepada imannya. Betul. Ya. Tapi begini, Ustaz. Ya. Kalau itu merupakan penyakit hati, kalau penyakit perut kan ada penyakit gigi, ada sakit gigi. Kalau penyakit hati mau diapain? Apa dimasukin bagaimana? Apa secara batin atau bagaimana? Mungkin ada amalan-amalan atau amania yang itu bisa
minimal lah mengurangi, terutama menghindar Ya, perkara masalah penyakit hati itu. ya. Jadi ada di dalam ayat kan ada suatu ayat berbunyi ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingatku, dengan mengingat Allah akan melembutkan hati. Ya. Jadi dengan selalu mengingat Allah. Zikir itu kan banyak, Ustaz. Jadi sekarang itu yang disunahkan kita di dalam Di dalam bulan Ramadan sering-sering membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma innaka afuwwun karim, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku karena Engkau yang Maha Mulia. Ya. Jadi Subhanal Malikil Kudus, Subuhun Kudus Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Jadi kita memuji Allah dan selalu minta maaf kepada Allah. Dan di dalam surat Al-Baqarah itu insya Allah ayat 186 itu diterangkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, apabila ada yang bertanya kepada saya di mana, katakanlah saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya, maka berdoalah, ya, akan aku kabulkan. Nah, dekatnya itu di mana? Salah satunya dekatnya di dalam hati kalau kita sering berzikir. Ya, jadi jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu kesalahan yang dalam hati diucapkan, maka kembalikanlah langsung kepada Allah. Istaghfirullah innahu kana ghaffar. Jadi langsung berminta ampun kepada Allah agar tidak menumpuk apa yang di dalam hati itu. Jadi imannya biar kembali, jadi kena hapus, kena titik, tulisi lagi, titik lagi, diputihkan lagi dengan senantiasa berzikir selalu kepada Allah agar bisa melembutkan hati. Nah, gitu. Ya. Nah, begini ya, pernah mendengar saya sebuah keterangan itu bahwasanya hati itu kan samanya seperti halnya lembaran kertas putih. Kalau kita melakukan satu kejelekan, ada titik satu, ditambah kejelekan lagi titik satu. Berarti untuk bisa menghapus itu tiada lain hanya mengingat Allah itu. Kalau banyak ada itu filsafat itu, Ustaz, atau bisa dibuat semacam percobaan. Kalau ada sekarang kalau Ramadan kan zamannya sirup marjan atau ini bukan sponsor ya, sponsor nanti kopi hitam kan. Nah, kopi hitam itu bisa kembali menjadi putih kalau dialirkan sebanyak-banyaknya air putih. Setia kan, bisa dipraktikkan pemirsa nanti ya. Ada kopi putih, alirkan air putih terus alirkan, maka nanti akan keluar sendiri, hitam-hitamnya akan menjadi bening kembali. Itu diibaratkan yang hitam itu adalah penyakit hati kita. Terus jangan berputus asa untuk menyiram airnya, menyiram dengan zikir itu. Maka sedikit-sedikit hitam-hitamnya akan hilang, akan menjadi bening kembali. Jadi menjadi kertas putih kembali. Jadi jangan pernah berputus asa. Wala ta'asu birahillah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Apapun yang dilakukan, ya segeralah kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan kembali secara mati. Baik, Ustaz. Tapi begini, meneruskan apa yang jenengan sampaikan itu, bahwasanya hati manusia dengan manusia lain itu kan berbeda, Ustaz. Hati manusia dengan hati itu kan bukan cuma sekedar masalah emosional, tapi ada spiritualnya kan di dalam itu, dan juga pemahaman dan keimanan kita. Nah, emosional di dalam hati itu kalau kita bahasa kasarnya, emosional itu kan yang marah-marah, yang nggak bisa sabar. Betul. Bahasa kasarnya emosional, walaupun bahasa istilah keilmuan yang lain kan berbeda. Contohnya begini, Ustaz. Saya sudah menahan hati saya ini untuk tidak dimasuki oleh penyakit hati yang 5 tadi itu, yang mungkin salah satunya ghibah, adu domba dan yang lain, bohong, gibit, dan terus begini, Ustaz. Ada faktor X, faktor luar hati saya pribadi katakanlah, itu yang membuat hati kita itu seakan-akan tergoyah. Contohnya begini,
selalu disalahi, selalu disalahi, selalu ya disalahi, dibuat lah, kita nggak nyaman lah Ustaz. Hati kita selalu nggak nyaman lah berada di sebuah lingkungan atau bersama dengan seseorang tersebut. Nah, kita sebagai manusia, walaupun tidak ada batasan sabarnya menjaga hati, itu bagaimana Ustaz? Ya. Kalau kita ingat kembali tentang salah satu perjalanan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya, itu ada yang menarik. Kita ingat kembali, kita flashback dengan kisah-kisah Islam ini ketika Rasulullah itu ke desa Taif. Betul. Ya, ke desa Taif itu ingin bahwa di desa Taif tidak ada satupun yang beragama yang menjadi pengikut Rasulullah ketika itu menjadi agama Islam. Ya, Rasulullah memberanikan diri ke sana, menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah dengan para sahabatnya, tetapi apa yang diterima di sana? Disalahkan terus, ya. Ya mungkin karena memang sudah pengaruh dari para sahabat-sahabat atau para kaum kafir Quraisy ketika itu yang mempengaruhi bahwa Rasulullah ini adalah tukang sihir dan sebagainya. Agama baru, termasuk paman beliau yang bernama Abu Lahab itu kan. Nah, itu mempropaganda bahwa Rasulullah seperti ini, jadinya ditolak mentah-mentah. Sampai Rasulullah ketika di desa Taif itu dilempar oleh kotoran unta dan sampai berdarah, dilempar oleh batu oleh penduduk Taif. Jadi selalu merasa disalahkan, padahal disampaikan kebenaran, ya, risalah kebenaran. Sampai karena saking kesabarannya Rasulullah, sampai malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk memberikan risalah bahwa seandainya ya Rasulullah engkau menghendaki gunung Uhud yang besar itu akan dipindahkan ke desa Taif. Ya. Mungkin saking emosionalnya yang emosi bukan yang Rasulullah, malah malaikat Jibril yang menolong Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah apa? Jangan, itu belum dapat hidayah. Dan salah satu doanya Rasulullah kan, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ya musallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi wahai yang zat yang membolak-balikkan hati, maka balikkanlah hati yang memang sebelumnya menjadi hati yang kembali kepada Allah. Ya, itu yang sering dibaca oleh Rasulullah. Makanya itu salah satu yang disunahkan ketika setelah sholat kita membaca itu. Kalau kita merasa di suatu tempat, misalnya di suatu tempat di rumah, di tempat kerja dan sebagainya, kita merasa selalu padahal kita berjalan di jalan yang benar menurut kita. Nah, itu yang dimaksud ya. Tetapi masih kok biasa dianggap kurang benar dan sebagainya, maka salah satu doa ini yang disunahkan untuk dibaca. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya, agar yang bertemu dengan kita kembali itu dibolak-balikkan hati. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Dan apa yang terjadi setelah sering dibacakan itu, ternyata di desa Taif itu muncullah salah satu ulama yang besar dan salah satu ulama yang memang hafal hadis yang kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kan berasal dari desa Taif itu. Ya. Abu Hurairah juga berasal dari desa Taif. Ya. Jadi mungkin ini karena wasilah juga, karena doa Rasulullah yang sabar dan selalu karena yakin kepada Allah bahwa Allah yang membolak-balikkan. Ya. Karena itulah. Jadi bisa jadi nanti apa yang kita inginkan tidak ingin harus berubah sekarang, bisa jadi nanti di tahun yang akan datang atau di masa yang akan datang bisa berubah. Ustaz. Jadi tetap kita harus sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar kan? Dan selalu mendoakan apa yang di tempat kita. Makanya kan salah satu hikmahnya kita berzikir itu kan juga selain zikir yang diucapkan dengan lisan, kita berzikir kalau bisa itu bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah lewat spiritual kita, salah satunya salat tahajud. Salat tahajud ya. Salat tahajud itu kan salah satunya maqam mahmudah,
akan menaikkan derajat kita di hadapan orang lain, itu salah satunya. Nah, jadi insya Allah kalau kita rajin sholat tahajud dan sebagainya, yang mungkin seperti biasa itu menganggap kita karena pertolongan Allah melalui sholat tahajud itu, jadi yang dilihat nanti akan sedikit berbeda. Tuh, jadi kalau seperti itu Ustaz. Jadi itu salah satu ikhtiarnya. Jadi kalau andaikan itu kasus itu terjadi pada kita, faktor X-nya itu masuk kepada kita, jadi kita abaikan saja dan didoakan. Ya, didoakan saja. Doakan saja. Doakan selamat apa enggak nih? Karena kalau satu kali selamat, doakan selamat. Doakan kalau sampai 10 kali. Karena hati kan juga berubah-ubah. Betul. Apalagi mungkin kalau yang bisa berubah hati adalah Allah ya. Kayak doakan terus ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya. Iya, itu menarik Ustaz. Itu menarik Ustaz. Kalau dalam bahasanya dalam bahasa yang pernah saya ketahui, bahwasanya hati itu kan sama halnya raja di dalam diri manusia. Raja itu kan menyuruh, memerintah, baik secara mental atau fisik. Nah, ketika raja atau hati itu baik, maka seluruhnya akan baik. Kalau ketika jelek, seluruhnya akan jelek. Nah, sekarang begini Ustaz. Karena kajian masalah hati ini nggak ada selesai-selesainya. Negara hati ya. Negara hati, ngadi hati seperti judul kita hari ini, menjaga hati di bulan yang suci ini. Gelisah itu kan juga salah satu penyakit hati. Gelisah terus mungkin kita tidak hati kita tidak sampai kepada orang lain. Tapi itu permasalahan inner kita di dalam diri kita itu kan gelisah. Betul. Contohnya malam-malam gelisah itu kan secara normalnya nggak bisa tidur, makan nggak enak, kan begitu Ustaz. Mikir siapa gitu ya, kelihatan sumpah gitu. Apalagi ini sudah mau selesai bulan Ramadan, THR belum datang. Nah, kalau muka-muka sudah jenengan senyum kan orang lain pasti mengiranya kalau dapat ibadah kalau kami pribadi menyebutkan Pak Ustaz dan Yazid nggak pernah ada masalah, artinya tenang terus. Nah, kembali lagi Pak, untuk hati yang gelisah itu, oke lah, kita kadang kalau sudah memuncak gelisahnya, mau berpikir itu lupa. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain, mungkin selain berzikir oke lah. Selain berzikir itu untuk membantu hati kita, terutama penyakit hati, gelisah atau yang tadi yang di depan dengan sebutkan itu, apa Ustaz selain berzikir itu Ustaz? Ya. Jadi memang insya Allah semua manusia di muka bumi ini pernah mengalami yang namanya gelisah, khawatir gitu, takut. Ya. Nah, dan itu memang mungkin sudah kodrat manusia karena memang manusia diberikan oleh Allah menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia yang sempurna daripada makhluk yang lain. Jadi makhluk lain kan ada hewan dan juga ada tumbuhan. Yang kita lihat hewan dan tumbuhan lah, kalau jin mungkin tidak kita lihat. Kalau kita lihat hewan sepertinya tidak pernah susah kan? Tidak pernah susah ya. Makan tidak makan, terbang tetap ada kucing. Jarang kita melihat kucing nangis. Malah kita yang susah ya. Jadi gelisah, anjing gelisah, atau yang sering senang memelihara burung ya. Ada yang gelisah. Ya. Burungnya nggak gelisah. Karena kita ahsani taqwim, mungkin orang yang sempurna, makhluk yang paling sempurna oleh Allah, maka oleh Allah diberikan hati. Kan salah satu yang berbeda kita akal dan hati dengan makhluk yang lain. Nah, itulah mungkin yang membuat kita, Allah kan salah satunya, Allah tidak akan menguji seseorang ya sesuai dengan daya kemampuannya. Yang kedua, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, pasti diuji oleh Allah. Karena kita akan diangkat derajatnya oleh Allah kan. Melalui ujian itu. Ya kayak anak-anak sekolah mau naik kelas kan harus diuji dulu. Gitu. Ya, insya Allah hampir sama dengan itu. Dan Allah di dalam sebuah hadisnya ada Rasulullah menyampaikan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Nah itu kita kembali lagi, kita adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah. Allah memberikan kita
sesuatu masalah dan pasti ada sesuatu, ada hikmah di balik ini. Karena kita memang manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Ya. Kita ada manusia biasa. Rasulullah yang dianggap oleh Allah adalah maksum, terbebas dari dosa, pernah juga gelisah, Betul. pernah juga menangis, Betul. pernah juga bersedih. Kan ada tahun kesedihan ketika ditinggalkan oleh orang Satu hal namanya. gelisah, takut ketika didatangi malaikat Jibril pertama kalinya, takut sampai bergetar Rasulullah di dalam Gua Hira, sampai keluar keringat dingin, kan merasa takut. Sampai ada dia ayuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, itu kan Rasulullah kan diselimuti oleh Siti Khadijah seketika itu karena saking takutnya. Kan memang sama-sama manusia biasa. Dan itu adalah makhluk paling mulia dan itu adalah kekasih Allah. Kita kembalikan ke sana. Karena fitrah kita memang Allah menciptakan kita berbeda dengan makhluk lain. Kita akan diuji untuk dinaikkan derajat kita. Nah, jadi insya Allah kalau kita kuat, ya nanti karena maqam mahmudah, tempat kita akan menjadi tempat yang tertinggi di hadapan Allah. Nah, Ya, itu. seperti itu ya. Jadi bagi para pemirsa semuanya yang lagi cemas nih ya, jangan khawatir. Mungkin kecemasan itu adalah merupakan satu jalan step by step untuk nyampe ke tujuan yang Allah ingin. Iya, betul. Terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Cara mengantisipasi dengan hati orang lain yang tampak baik, namun sebenarnya itu orang baik Ustaz. Ini kan karena hakim berbicara hati itu kan berbicara sesuatu yang tidak tampak sebenarnya, Ustaz. Tidak fisik. Nah, mungkin ada Ustaz, tanda-tandanya atau bagaimana kita untuk mengantisipasi sendiri terhadap hati orang lain yang tampaknya dari luar itu bagus, sebenarnya di balik itu nonsense. Mungkin kasih tip buat saya pribadi dan pemirsa. Jadi memang benar, manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam karakter, bermacam karakter, karena Allah menurunkan manusia, menciptakan manusia itu kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan juga jenisnya berbeda. Ya. Ada yang laki, ada yang perempuan. Ada yang laki jiwanya perempuan, ada yang perempuan jiwanya laki. Bahasa kerennya itu boy lagi. Salah satu kalau bisa dibilang laki jiwanya perempuan, kalau sering gibah ngomongin orang, kodratnya kan perempuan ya kan. Perempuan juga gitu. Perempuan berjiwa laki ya. Mungkin sering sering melawan suaminya ya. Tapi jangan rame-rame. Ini bagi pemirsa, Bapak Ibu dan masyarakat sekalian. Jadi mungkin itu sedih kodrahnya dari Allah. Jadi kalau kita mengetahui ini sepertinya ya, karena kita kan belum tahu apakah benar yang orang ini atau saudara kita ini di depan kita baik apa di belakang buruk, itu kan kita hanya menerka saja. Ya, bisa jadi ada maksud tersembunyi, maksud baik atau maksud buruk. Jadi salah satu amalan yang bisa kita jadikan ibroh, pelajaran ini di dalam ayatnya akan ada, dan ayat dan juga sering dibaca doa yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut namamu ya Allah, la yadurru ma'asmihi, tidak akan ada sesuatu pun, ma'asmihi syai'un, tidak akan sesuatu pun yang akan menjadi mengganggu atau apa, mencelakai atau apa, syai'un fil ardi, baik yang ada di langit atau di bumi, wala fis sama' wa huwas samiul alim, karena Engkau yang Maha mengetahui. Jadi kalau kita memang khawatir ini sepertinya akan menyelakai saya, tapi saya punya Allah. Ini apakah memberikan efek buruk kepada saya atau kepada keluarga saya atau bagaimana? Itu kan hanya kekhawatiran kita. Ya, kembali kepada tadi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kita kembalikan, tidak usah takut, tidak usah sedih. Allah selama kita diberi kesempatan, kita anugerah yang terbesar kan diberi kesempatan hidup, Ustaz. Betul. Ya. Kalau kita tidak bisa bayangkan kita melakukan kejelekan, kita melakukan kemaksiatan,
kita masih belum bertobat terus dicabut nyawa kita, belum sempat bertobat. Jadi syukuri kita masih diberi nafas oleh Allah. Makanya itu yang esensi itu kita syukuri masih diberi nafas, bagaimana bisa bertaubat kepada Allah. Kalau memang kita merasa ada saudara kita seperti ini, ya banyak introspeksi diri, terus ada amalan-amalan yang oleh Rasulullah itu, nih baca ini, salah satunya itu Bismillahirrahmanirrahim, itu menguatkan hati kita bahwa tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan selama menyebut nama Allah, baik itu di langit maupun di bumi, jangan ada yang dikhawatirkan. Itu. Tapi semuanya harus husnudzon gitu. Husnudzon. Tidak ada kejelekan. Ya, semuanya bagus. Husnudzon. Ya. Berarti di bulan puasa ini ngaji hati kita dan menjaga hati kita itu ujung-ujungnya harus husnudzon. Husnudzon. Ujung-ujungnya harus husnudzon. Insya Allah kalau kita sering berprasangka baik, kebaikan akan mengarahkan kita. Amin. Karena kalaupun mungkin ya, kan banyak. Kalau insya Allah kalau tentang kisah-kisah spiritual banyak yang terjadi, Ustaz. Misalnya kita mau ke suatu tempat, tetapi kita oleh Allah diberi musibah jatuh. Nah, diberi musibah jatuh, kita tidak nyampe ke sana. Saya juga pernah seperti itu. Pernah dijatuhkan oleh Allah. Nah, namun apa hikmahnya di balik itu? Ternyata istri dan anak saya sedang kesusahan di belakang. Jadi ini mungkin hikmahnya agar saya kembali pulang. Betul. Kalau saya terus menjalankan sana, gimana istri dan anak saya gitu. Nah, ketika itu anak saya pas hamil, Ustaz. Hamil. Yang anak saya yang pertama itu masih kecil, istri saya muntah-muntah sampai muntah darah itu, Ustaz. Kebetulan tidak ada jauh dari saudara sebagainya. Ya satu-satunya saya harus pulang. Betul. Kenapa saya dijatuhkan oleh Allah di tengah jalan? Oh, tidak apa-apa, tiba-tiba jatuh, harus pulang. Ternyata istri saya butuh pertolongan. Ya, jadi mungkin itu spiritual yang sebagainya. Insya Allah semua manusia pernah diberikan seperti itu, mengalami seperti itu. Ternyata, ada ini kalau saya tidak sana, saya tidak akan dapat sesuatu, misalnya tidak akan dapat bisyarah. Betul. Ya, saya kalau datang ke sana misalnya saya akan dapat 1 juta. Tetapi oleh Allah, misalnya ada satu, apa hilang sehingga tidak jadi. Nah, ternyata kok ada tetangga yang datang, ya, memberikan ini, kena arisan. 1 juta kita jadi 10 juta. Ya, itu kisah-kisah spiritual yang hanya Allah, yang hanya rahasia Allah. Jadi kita betul, Ustaz, kita husnudzon itu yang utama. Berprasangka baiklah kepada Allah. Gitu. Terima kasih, Ustaz. Ini kita tidak terasa sudah lama, sudah lama, geng. Kita ngobrol, kita diskusi masalah mengenai tentang jaga hati. Ustaz. Terakhir, Ustaz, pesan-pesannya mengenai tentang menjaga hati ini di bulan suci ini kepada para siswa kita, kepada wali murid kita semuanya dan para pemirsa semuanya. Monggo, Ustaz. Jadi ini khusus kepada kita semuanya, juga kepada saya sendiri, para pemirsa sekalian, siswa-siswi tercinta, wali murid dan sebagainya. Di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita sucikan hati kita, kembalikan hati kita kepada kemurnian yang telah Allah berikan, bahwa kita awalnya adalah fitrah. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan fitrah. Makanya nanti setelah Ramadan ada Idul Fitri. Ya. Jadi Idul Fitri itu kepada orang-orang yang suci. Kita sucikan hati kita. Insya Allah kita paham apa yang harus kita lakukan. Jadi tujuannya di puasa ini adalah menjaga bagaimana kita tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Maksiat dan sebagainya, diuji kesabaran kita. Ya. THR belum datang, kita sabar aja sambil ditunggu. Jadi ujian kesabaran dan sebagainya, sesuai dari kata Ramadan itu, dari kata-kata yarmada kan, Ustaz, untuk membakar dosa-dosa kita. Ya, ini suatu kesempatan bagi kita. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan jalan, tinggal pertengahan lagi, kita maksimalkan ibadah kita maksimalkan amal perbuatan kita,
kita maksimalkan hati kita Nah, untuk nanti kita sampai ke finish, meraih kemenangan, menjadi sesuatu kembali ke fitrah lagi, sehingga oleh Allah dihadiahkan menjadi Idul Fitri, kembali kepada kesucian hati. baik, terima kasih Ustaz atas pesannya kepada saya pribadi dan juga pada para pemirsa pada umumnya. Terakhir, bahwasanya hati itu adalah bolak-balik dan sering cepat sekali berubahnya. Oleh karena sebab itu, upaya kita adalah tetap menjaga hati kita menjadi hati yang tenang, hati yang baik, dan hati yang menyelamatkan kita nantinya fi yaumil akhirat. Amin. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya dan materinya. Semoga kita semua sehat selalu, Ustaz. Amin, amin. Oke, terima kasih dan mohon maaf kami selaku pendamping beliau hari ini di Ramadan Podcast hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Amin.